Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma ssalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk salat subuh berjamaah, salat yang disaksikan oleh dua gelombang malaikat yang turut mengapresiasi, turut mengamini apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan aminnya malaikat itu adalah merupakan jawaban doa-doa kita. Kalaulah seandainya pun Allah mengakhirkan doa kita kepada saat yang Allah inginkan, maka itu adalah pasti kebaikan bagi kita. Tidak ada yang menimpa seorang mukmin kecuali adalah kebaikan dan kebaikan. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk berjuang menjadi umat terbaik dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Kita akan melanjutkan ngaji kita. Saat ini kita berada di surah Al-Baqarah. Kita akan melanjutkan ke ayat 173, 172, 173 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat halalat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, halalat, yang halal-halal, ma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, washkuru lillah, dan berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur lillah, bersyukurlah hanya untuk Allah. Ala ma uhilla lakum, terhadap apa yang telah dihalalkan kepada kalian, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian sungguh hanya kepadanya mengabdi menyembah. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini berada setelah Allah menyampaikan perintah kepada manusia keseluruhan. Perintah kepada manusia keseluruhan, apa perintahnya pada ayat sebelumnya, pada ayat 168, wahai manusia ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Pada ayat sebelumnya 168 memerintahkan apa? Memerintahkan kepada manusia untuk memakan hanya yang halal dan thayyib dan baik. Nah, pada ayat ini di 172 Allah hanya memerintahkan, menyeru kepada hambanya yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Di 168 halalan thayyiba, di sini bukan hanya tidak disebutkan halalnya, karena pasti orang beriman pasti memilih yang baik-baik. Yang halal pasti sudah, tapi yang baik-baik di sini tidak semuanya, tidak harus memakan semuanya. Min itu dalam bahasa Arab bisa untuk sebagian, bisa dari, tapi ini pasti menunjuk pada min itu litaba'id, pada sebagian yang baik-baik. Kenapa? Karena boleh jadi yang baik-baik itu sebagian tidak begitu bersahabat tubuh kita. Kita pernah mencontohkan di pertemuan kemarin, bisa jadi seseorang lambungnya tidak bersahabat kalau minum kopi misalnya, tapi kalau minum teh sudah bersahabat. Bisa jadi seperti itu. Maka kulu min thayyibat, makanlah dari yang sebagian yang baik-baik itu. Apakah kemudian diperbolehkan kita mengharamkan sesuatu yang sudah halal? Tidak boleh. Meskipun untuk ibadah.
Jadi suatu ketika para sahabat Nabi yang mendampingi beliau menyampaikan kepada Nabi, "Nabi, aku ini ingin lebih khusyuk, maka aku tidak akan makan daging." Kenapa? Karena kalau makan daging sahabatku lebih tinggi, libidoku naik. Yang satu mengatakan, "Nabi, aku akan puasa terus." Yang satu bilang, "Nabi, aku akan menghidupkan malamku seluruhnya. Aku akan menghindari kasur, aku akan menghindari tidur." Apa kemudian jawaban Allah? Allah menurunkan ayatnya pada ayat 78 surah Al-Maidah. Ayat 78 surah Al-Maidah itu berada di awal juz ke-7, tepatnya di barisan keempat itu, menyampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Karena sikap sahabat yang ingin selalu beribadah hingga kemudian yang asalnya halal, kemudian aku tidak mau. Maka turunlah teguran Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu, jangan kalian mengharamkan apa-apa yang baik, hal-hal yang baik yang telah dihalalkan. Tidak boleh meskipun untuk kebaikan. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Bayangkan, untuk kebaikan saja, untuk ibadah saja, ketika para sahabat berikrar seperti itu, Allah pun menurunkan ayat yang kita baca barusan, tepatnya di Al-Maidah ayat 78 itu, tidak boleh, apalagi yang sudah jelas-jelas haram. Jadi jangan, yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Dengan alasan apapun, kecuali memang, badan saya nggak kuat makan ini, ya jangan makan. Badan saya nggak kuat minum es. Kenapa? Kalau minum es batuk misalnya, ya nggak usah minum es. Ya minum yang hangat-hangat saja. Yang hangat-hangat saja langsung keringetan, ya sudah yang tidak hangat tapi tidak panas, tidak dingin, yang sedang-sedang saja. Jadi menyesuaikan dengan keadaan masing-masing. Makanya menggunakan min thayyibat litaba'id ma razaqnakum washkuru lillah. Berterima kasihlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Kalau syukur itu bedanya dengan hamdu, itu berbeda. Syukur itu saya mendapatkan minuman, maka saya berterima kasih, itu namanya syukur. Tapi sadar atau tidak sadar dengan apa yang kita dapat ini, semuanya kemudian kita kembalikan kepada Allah, semuanya milik Allah, itu namanya hamdu, at-tahmid. Jadi syukur itu adalah menyadari betul tentang karunia-Nya, tentang pemberian. Kalau ada orang memberi, ya kita terima kasih. Kalau Allah memberi jelas kita tahu, maka itu wajib kita syukuri. Wajib karena kita sudah tahu. Pengingkaran terhadap sesuatu yang sudah tahu namanya kufur. Pada ayat 7 surah Ibrahim, Allah jelas menyampaikan, "Wa in ta'abbana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sudah tahu dikasih macam-macam, sudah sadar betul itu dari Allah, tapi tidak bersyukur, maka kata Allah, "Inna 'adzabi lasyadid." Ibrahim ayat 7, itu syukur. Tapi alhamdu itu adalah pengembalian bahwa semua yang kita dapat, yang dianugerahkan kepada kita, sadar tidak sadar, maka itu semua adalah dari Allah. Kesadaran seperti itu disebut dengan at-tahmid, alhamdu. Makanya kita di awal Al-Fatihah menyampaikan setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah yang telah memberikan berbagai hal ini. Lillah. Jadi alhamdu itu adalah mensyukuri, berterima kasih terhadap apapun yang diberikan Allah, sadar atau tidak sadar, tahu kita atau kita tidak tahu, maka itu disebut dengan at-tahmid. Makanya kemudian disampaikan oleh ulama, alhamdu itu adalah
bentuk ketauhidan bahwa tidak ada sesuatu kecuali ada dari Allah, maka itu adalah bentuk ketauhidan. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan selalu kesyukuran oleh Allah, selalu diberikan kekuatan untuk mensyukuri nikmat Allah. Harus kita sadari, hadirin yang dirahmati Allah, syukur itu adalah tanda-tanda dari penduduk surga. Sering kita menyampaikan itu, sering kita membaca itu. Di antara tanda-tanda doanya penduduk surga apa? Rabbana auzi, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya sebenarnya di Al-Ahqaf ayat 16 itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dalam Al-Ahqaf ayat 16 itu disampaikan Rabbi auzi'ni. Apa? Rabbi auzi'ni. Ya Allah, berilah aku kekuatan. Untuk apa? Untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan, berilah juga aku kekuatan untuk mengerjakan amal-amal soleh. Tardahu, ya Engkau ridho kepada amal soleh itu. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku. Inni tubtu ilaika, sungguh aku bertobat kepadamu, kembali kepadamu. Wa inni minal muslimin, sungguh aku termasuk dari orang-orang yang menyerahkan diri dari golongan kaum muslimin. Ayat tadi kemudian diikuti oleh Allah dengan ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Yang berkata seperti itu, yang setelah umur 40 tahun berkata seperti yang kita sebutkan tadi, nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, kami terima kebaikan yang mereka kerjakan. Wa natajawazu an sayyi'atim, dan kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah, kami masukkan dia yang berkata seperti itu ke dalam apa? Golongan ashabul jannah, ahli surga. Ayat ditutup dengan wa'da syidqil ladzi kanu yu'adun, janji yang benar yang dijanjikan kepada mereka. Makanya kemudian kalau saya selalu menganjurkan baca doa ini disandingkan dengan doa dari Nabi Sulaiman alaihissalam pada ayat 19 surah Naml, surah An-Naml. Apa doanya Nabi Sulaiman itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Tentunya kalau dibaca di depan, kita mengimami, diubah, jangan Rabbi auzi'ni tapi Rabbana auzi'na, berubah kemudian. Kalau hanya Rabbi auzi'ni mendoakan dirinya sendiri, kasihan makmumnya gitu kan. Tapi harus berubah sedikit jadi domir kita nahnu. Rabbana auzi'na, semua doa yang dalam Al-Qur'an yang menuju pada pribadi, ketika kita di depan maka ubahlah kemudian menjadi domir mutakalim bersama, jadi nahnu. Supaya apa? Supaya semuanya dapat. Kalau kemudian hanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, maka kemudian dirinya yang dapat, kasihan jamaahnya gitu kan. Jadi harus dirubah sedikit saja. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi kalau kemudian syukur itu sebuah kewajiban, maka minta kita kepada Allah. Apa pinta kita kepada Allah? Pinta kita kepada Allah supaya kita dikuatkan selalu untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Innama harrama alaikumul maitata, ayat 173 Al-Baqarah. Innama harrama alaikumul maitata, sesungguhnya yang diharamkan kepada kalian itu al-maitata, bangkai, ai akluha, memakan bangkai itu. Idil kalam fihi, karena pembicaraan ini menunjuk pada bangkai itu. Wa kada ma ba'daha
Begitu pula yang setelah disebutkan setelah ini. Wa alhaqa bihi as-sunnah ma ubina min hayyin wa husa minha as-samak wal jarad. Begitu pula yang diterangkan dalam sunnah, dalam hadis Nabi tentang hal ini, bahwa ada yang dikhususkan dari yang bangkai itu, yaitu as-samak wal jarad, bangkainya ikan, begitu juga dengan belalang itu dihalalkan. Waddamul masfu kama fil an'am, begitu pula diharamkan apa? Ad-dam, darah yang mengalir. Sebagaimana kita pernah baca di pertemuan kemarin, dam itu ada yang tidak mengalir, ada. Tapi dam yang mengalir meskipun sudah dipadatkan, apapun alasannya, itu tidak dihalalkan, tapi haram. Mana ayat Qur'annya bahwa dam yang tidak mengalir itu boleh? Apa dam yang tidak mengalir? Ya limpa, tidak diharamkan. Ayat 145 surah Al-An'am jelas menyampaikan itu. Qul la ajidu fima uhiya ilayya, aku tidak mendapatkan dari apa-apa yang telah diwahyukan kepadaku muharraman illa, sebagai sesuatu yang haram, illa ayyakuna damam masfuhan, kecuali dia berupa darah yang mengalir. Maka limpa itu tidak apa-apa, jantung tidak haram tapi halal. Lahmul hinzir ini pasti dipastikan haramnya. Hussal lahmu li'annahu mu'damul maksud. Disebutkan di sini di tiap ayat dalam Al-Qur'an, lahmun, dagingnya babi, bukan menunjukkan bahwa kulitnya, tulangnya, bulunya, kemudian bulunya masih ada yang menghalalkan. Tapi yang jelas dikhususkan daging, tidak menunjuk hanya dagingnya saja yang haram, tapi secara keseluruhan itu adalah haram, termasuk tulang dan kulitnya. Diharamkan. Apakah hanya dalam Islam? Tidak, dalam agama-agama lain juga diharamkan. Dalam kitab Matius, sekte dalam teman-teman Kristiani, sekte Advent itu mengharamkan babi. Jadi sekte dalam teman-teman Kristiani, saudara-saudara kita yang senegara ini, itu dalam kitab Matius mereka itu mengharamkan babi. Begitu pula teman-teman Yahudi, kalau kita sebut teman yang sekarang kata PBNU itu ada cabang Nasrani itu kan, meskipun saya pribadi kurang sepakat, nggak apa-apa lah gitu kan. Namanya nggak sepakat kan, nggak apa-apa, nggak harus bertengkar gitu. Tapi kalau disebut jadi dalam sekte Nasrani itu ada yang mengharamkan. Demikian pula dengan kaum Yahudi itu di dalam perjanjian lama itu mengharamkan babi. Kalau ditanya, loh Pak, kenapa babi haram? Iya, karena di situ ada cacing pita yang kalau dimasak dengan biasa seperti kita masak kerbau, sapi, kambing itu tidak mati. Loh kalau gitu dianu saja. Kalau memang tidak bisa dengan dengan masak biasa, maka dimasak dengan panas yang lebih supaya mati. Apakah kemudian ketika mati apakah halal? Iya, itu hanya sisi kedokterannya saja gitu kan. Jadi masih banyak hikmah yang belum kita tahu. Di antaranya apa? Misalnya pengendalian dalam gen babi itu ada pengendalian yang kalau kita makan itu bisa berbahaya. Di antaranya penelitian menyampaikan bahwa makan daging babi, maka syahwat itu naik, sulit kemudian untuk terkontrol misalnya. Itu aja hikmahnya saja. Tapi yang jelas kalau sudah Allah haramkan, ya sudah itu. Babi haram. Tapi di sini kan masih banyak lain makanan. Kenapa harus ngotot dengan yang satu itu? Khomer haram. Kenapa? Ya karena banyak mudaratnya. Di antara mudaratnya apa? Menghilangkan akal. Saya kuat kok minum berbotol-botol. Iya. Tapi apakah tidak ada minuman yang lain yang lebih menyehatkan? Banyak.
Ini dia, kalaupun kemudian hikmahnya belum kita buka, tapi ini sebagai pembuktian kalau kita mengharamkan, kalau kita menjauhi, ini pembuktian bahwa kita beriman kepada Allah. Sodik itu disebut seperti itu, sodikin, kunu ma'as sodikin, seperti itu apa? Membenarkan apa yang telah Allah sampaikan dan Rasulnya sampaikan, kemudian melaksanakan, itu masuk sodikin. Dan itu perintah Allah. Mana jelas dalam surah At-Taubah ayat 119 apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sudah beriman disuruh takwa lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bersamalah kamu semua dengan orang-orang yang shadiq. Siapa yang shadiq? Membenarkan ajaran Allah, membenarkan ajaran Rasulullah dan melaksanakannya. Kalau tidak melaksanakan tidak disebut shadiq, bisa kufur. Sudah tahu harus bersyukur tapi tidak bersyukur, maka kufur. Kok gitu? Iya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kufur itu banyak. Sebenarnya sudah kita pernah kita bahas tapi tidak perlu lagi. Tapi yang jelas pengingkaran itu masuk pada kufur. Bersama dengan orang-orang yang membenarkan itu termasuk perintah Allah. Alhamdulillah kita bersama. Meskipun nanti ada ikhtilaf, saya tetap sangat menghormati saya tidak mau salaman, alhamdulillah gitu kan. Kenapa? Itu bagian social distancing. Sudah dilakukan pada masa Rasulullah, sudah dilakukan pada masa sahabat, sudah dilakukan juga. Yang satunya saya mau salaman saja. Oh silakan. Saya welcome saja. Kenapa? Ya paling tidak yang salaman menjadi saksi. Ini loh teman sholat saya, teman sholat subuh saya. Ketika nanti di penghakiman, ya Allah itu teman saya, kenapa ketinggalan di situ gitu kan? Ketinggalan di mana? Misalnya ketinggalan di shiratal mustaqim, ketinggalan di tempat-tempat yang tidak nyaman, maka jenengan yang menjadi saksi nanti kemudian. Ya Allah itu teman saya, itu sahabat saya yang sama-sama saling menguatkan untuk menjaga jemaah. Maka kenapa dia ketinggalan? Syahadatnya, persaksian ini cukup untuk memasukkan kita ke surga. Jadi jangan saling ada pilihan masing-masing, monggo gitu kan. Ada dalilnya masing-masing. Walahmal khinzir jelas ittifaq bahwa babi adalah haram. Wama uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Au aidu biha ala ismi ghairihi, yang disembelih dengan nama selain nama Allah. Wal ihlal raf'us saut wa kanu yarfa'una inda dabhi li alihatihim. Yang dimaksud dengan ihlal adalah meninggikan suara ketika mereka menyembelih untuk Tuhan mereka. Di penutup ayat ini, di penutup ayat 173, Allah menyampaikan famaniturrah ay alja'athu darurah ila akli syai'in mimma dzukira fa'akuluhu ghairu bagin. Famaniturrah, barang siapa yang dipaksa oleh keadaan ila akli syai'in, untuk memakan sesuatu apa-apa yang telah disebutkan sebelumnya, fa'akluhu ghairu bagin, maka makannya tidak disebut dengan melampaui batas, kharijun ali muslimin, tidak keluar dari golongan orang-orang muslimin, wala adin, dan juga tidak disebut dengan sengaja. Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa untuknya fi aklihi, memakannya. Innallaha ghafurun li auliyaihi rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun untuk wakil-wakilnya, untuk hamba-hambanya, Maha Penyayang. Ayat ini yang kita baca ini 173 dengan ayat-ayat yang lain, ayat 173 surah Al-Baqarah, ayat 145 surah Al-An'am, ayat 115 surah An-Nahl, semua termasuk juga surah Al-Maidah ayat 3, 4 ayat, semuanya ditutup dengan kata-kata famaniturrah.
ghaira bagin wala adin fala itsma alaih. Kalau terpaksa gimana? Yang hal-hal yang kita sebutkan tadi, terpaksa tidak apa-apa. Tapi tidak terpaksa bagaimana? Di suatu tempat kemudian dia kalau tidak bisa makan maka dia mati. Menghormati kehidupan itu wajib, maka kita wajib untuk makan. Kalau tidak makan mati, karena menghormati, menghargai kehidupan itu wajib, maka kita harus makan. Sudah tahu kalau tidak makan mati, maka dosa juga. Kok bisa dosa juga? Iya, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Jangan sekali-kali engkau melemparkan dirimu kepada kebinasaan. Ayat 195 surah Al-Baqarah menyampaikan itu. Jangan sekali-kali engkau melemparkan dirimu kepada kebinasaan. Maka bagaimana menghindari itu? Ya kalau memang sudah tahu perjalanan lama, sudah tahu di daerah itu tidak ada yang halal, maka siap-siap disiapkan. Tapi kalau kemudian sudah disiapkan di luar perkiraan, maka itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau sudah tidak disiapkan, nah itu yang jadi masalah di situ. Sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Itu namanya adin. Apa adin? Sengaja. Namanya sengaja. Nah disitulah kemudian pembuktian keimanan kita. Benar enggak kita? Sodik enggak kita? Gitu. Sodikin kemudian dipertanyakan. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang sodik, selalu membenarkan apa-apa yang telah Allah perintahkan dan bisa melaksanakan itu semua. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah Allah tunjukkan. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita kepada golongan orang-orang syakirin, orang-orang yang selalu bersyukur, orang-orang yang selalu solihin, termasuk orang-orang yang selalu soleh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang kemudian ini selalu menjadi jaminan kita, saksi-saksi dari bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, saksi satu sama lain adalah merupakan jaminan dari kita untuk masuk surga. Mudah-mudahan Allah selalu menguatkan kita untuk mengerjakan hal-hal yang diridhai Allah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa aslih lana burriyatana inna tubna ilaik inna minal muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.